Selamat pagi. Pak Beltran. Pak Beltran tanya mulu nih. Ya, tanya terus Pak Beltran. Ya. Pak Jes, kenapa menghindari sayuran berwarna hijau? Karena sayuran tidak berwarna hijau antioksidannya lebih tinggi. Toge, kol, wortel, sawi putih itu antioksidannya lebih tinggi dan pasti lebih sehat. Kalau hijau kan cuma seratnya aja yang diandalin. Ya, hijau pasti makan. Kamu kacang panjang kan pasti makan warna hijau. Kalau kamu suka caisim kan kamu makan caisim. Kamu makan mie kan pasti ada caisimnya. Tapi kalau kol kan biasanya kol pasti campurannya adalah yang capcay, ya, daging, seafood gitu. Itu kol pasti seperti itu, ke arah ke situ. Itu kol juga biasanya dipakai di tongseng. Nah itu sebabnya warna putih atau warna yang tidak berwarna hijau pokoknya. Ya kayak bunga daun beet, buah sayur beet itu tidak berwarna hijau. Itu lebih sehat pasti. Antioksidannya lebih maksimal. Dan kenapa tidak mengganti gula dengan pemanis stevia? Ya selera ya, itu selera ya. Selera. Kalau gula kan dari tebu ya, Jess. Gula tebu. Gula juga dari kelapa, aren itu ya, gula aren itu ya. Atau dari yang ya kalau pemanis buatan ya lebih baik nggak usah diminum ya, nggak usah dimakan. Tapi kalau gula itu dari tebu, refinasi, terus kemudian ya daripada kamu minum gula refinasi ya lebih baik tebunya, lebih sehat tebunya gitu. Dan kalau kamu minum air tebu kan nggak bisa lebih dari 1/4 jam. Makanya tebu tidak pernah diperes dan kemudian diendepin. Biasanya kamu mau minum baru diperes sama dia. Nah itu yang betul kayak gitu. Kalau enggak udah oksidasinya bahaya banget. Ya itu gula. Makanya perlu diolah, direfinasi itu namanya. Dikristalkan sehingga menjadi gula yang bisa dijual di pasaran gitu. Ya. Ya. Kalau stevia saya ya menurut informasi ya stevia lebih ini ya, lebih tidak berkalori ya. Tidak berkalori dan pengganti manis. Ya kalau kamu suka sah-sah aja, enggak ada masalah. Nah, gitu. Saya juga tidak memakai, saya juga tidak merekomendasikan. Karena saya pakainya bukan gula refinasi dan juga bukan stevia. Saya pakainya susu kental manis. Kalau saya pakainya susu kental manis. Karena apa ya? Karena susu kental manis saya suka. Nah, itu yang saya bilang, kamu punya kesukaan yang mungkin seleramu tidak bisa digantikan dengan orang lain ya. Susu kental manis itu selera saya. Gitu. Dan saya mengkonsumsi susu kental manis atau gula itu pasti dengan kopi. Saya campur dengan kopi. Nah perbandingannya berapa? 5:1 ya bro? Ya segitulah. 5:1 lah ya, 5:1. Jadi kalau istri saya masak kopi itu berarti buat berdua, saya sama dia ya, saya dibuatkan satu mug. Satu mug itu sekitar berapa itu? 350 ml. Dan dia minum satu mug juga 300 ml itu 5 sendok kopi dan satu kental manis gitu. Jadi rasa pahitnya itu dapat, jadi tidak terlalu manis diminum di situ. Nah itu kalau saya seperti itu. Jauh lebih aman di dalam minuman kopi kalau dicampur stevia ya. Iya itu makanya itu selera. Dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya minumnya tidak pernah di pagi hari. Saya minumnya selalu di siang ketika saya beraktivitas. Dan makanya aktivitas saya walaupun tidak makan nasi, walaupun tidak makan tepung, walaupun tidak makan jajanan, walaupun tidak makan cemilan, aktivitasnya lebih tinggi gitu. Karena apa? Kalorinya dapat dari situ. Ya gulanya didapat dari situ. Tapi kalau kamu udah kena degeneratif ya itu harus disingkirkan ya. Paling tidak itu 3 sampai 1 tahun, 3 bulan sampai 1 tahun kamu harus stop yang namanya gula itu. Baik itu dari nasi, karbo, baik itu dari tepung, karbo, baik itu dari sayuran, sukrosa,
Ya, baik itu dari buah-buahan, fruktosa, itu semua harus di stop. Matikan sel kankermu dulu. Caranya dengan kamu membuat mereka lapar dan riset, sehingga dimakan sama sel-selmu yang sehat. Itu caranya. Ya tergantung ya. Kalau kamu milih seperti yang saya ajarin, ya kamu bisa sehat tanpa OBAT. Tapi kalau kamu memilih yang di sono, ya seumur hidup pasti kamu akan di OBAT, di farmasi namanya. Nah, kalau kamu udah ke farmasi kan seumur hidupmu kamu di farmasi. Contoh kayak orang diabetes. Ya kalau memang obat itu bisa menyembuhkan, ya kamu gula darahmu turun kan. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya kamu minum obat seumur hidupmu sampai innalillahi, dan yang lebih gila lagi adalah sampai terkomplikasi. Ya, pertama minum glipin untuk nurunin gula darah, terus kemudian nambah itu apa, pormin, terus kemudian nambah lagi amo, ya, terus kemudian nambah lagi kebas, terus kemudian nambah lagi prasol, terus kemudian nambah lagi yang berhubungan dengan ginjal ya. Terus kemudian nanti ada kambing hitamnya kolesterol, kamu nambah statin gitu. Itu kan lingkaran setan yang kamu suka. Kalau saya udah suka, karena itulah saya memberhentikan dan menggantikannya dengan makanan sehat. Ya, makanan sehat itu apa, Pak? Ya telur, ikan, daging, seafood. Nah, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak itu sudah mencukupi kebutuhan karbo. Telur, ikan, daging, seafood itu yang dimasak sudah mencukupi kebutuhan serat. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak itu sudah mencukupi kebutuhan fruktosa, sakrosa, sukrosanya. Karena apa? Karena dari lemak hewan itu bisa dipecah menjadi fruktosa, menjadi sakrosa, menjadi glukosa. Dari lemak hewan, dari protein itu bisa dipecah. Tapi kalau kamu makan karbo, tidak bisa dipecah. Jadi 5 ya, mineral, vitamin itu adalah mikronutrisi, protein itu adalah makronutrisi, ada asam amino, asam lemak, karbohidrat. Karbohidrat tidak bisa dipecah jadi asam lemak dan asam amino. Tapi asam amino bisa dipecah menjadi karbohidrat. Nah, itu keistimewaannya, hebatnya tubuhmu tuh di situ. Sehingga kenapa cara terbaik untuk membuat hidup ini sehat, di mana hidup sehat itu adalah kolesterol tinggi, gula darah rendah. Cara membuat gula darah rendah itu bukan dengan pormin, bukan dengan glipin, bukan dengan OBAT, tapi dengan cara kamu stop yang berhubungan dengan gulanya naik itu. Ya apa itu, nasi, tepung, jajanan, cemilan, gorengan, cepuluh, cebelas, ya kue-kuean itu harus dibuang semua, disingkirkan semua, sehingga kamu bisa membuat gula darahmu seimbang. Gula darah seimbang karena apa? Karena makananmu telur, makananmu ikan, makananmu daging, makananmu seafood itu ketika dimasak bisa dipecah untuk kebutuhan energi tubuh. Dan lagian sekian tahun kamu menikmati makanan kamu, itu semuanya menjadi cadangan energi dalam tubuhmu, itu harus dihabiskan. Karena kalau tidak nanti akan menjadi masalah di tubuhmu. Kalau tidak menjadi penyumbatan di dalam pembuluh darahmu. Kan gitu. Nah, simple banget pemahaman yang saya sampaikan. Cuma masalahnya kamu terlalu ruwet berpikir sehingga kamu tidak bisa memahami itu, ya. Kenapa terlalu ruwet berpikir? Ya itu pertanyaannya, Pak, nasi bisa diganti singkong enggak? Pak, nasi bisa diganti kentang enggak? Pak, nasi bisa diganti porang enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat membagongkan, yang membuat saya seringkali malas mereview itu gitu. Karena apa ya? Namanya di skip, namanya disingkirkan, ngapain mau digonta-ganti? Ya kalau mau makan aja. Kan lebih bagus makan nasi daripada kamu makan singkong. Singkong itu ada Mirna sama Jessica itu. Ayo, lebih bagus mana? Nasi lah daripada kamu makan kentang. Kentang, semua umbi-umbian itu ada sianidanya. Semua yang berbentuk umbi itu ada sianidanya. Jadi kamu sebetulnya meracuni tubuhmu sendiri. Untuk jangka panjang kamu kena masalah. Karena apa ya? Kamu sukanya mengganti itu semua. Ya daripada kamu makan umbi-umbian untuk mengganti nasi, ya mendingan makan nasinya. Kenapa mesti kamu ganti-ganti gitu? Cuman kan masalahnya kamu sedang bermasalah dengan itu.
sehingga mau tidak mau harus di skip dulu